Previously on The Purge. Tonight, we sell. Use the purge the way it was intended. I wish you could take out. We all have one. And you could just arrange stuff. Where's my sister right now? She's being purged. On that bus, you should talk to Pete, the cop. He runs it. You're the last person I thought I'd see tonight. Halo Gabuters, apa kabar kalian semua? Hidup masih terasa enak? Enak. Oke, di video kali ini saya bakal melanjutkan pembahasan alur cerita dari serial The Purge season pertama, yaitu episode ketiga. Bagi kalian yang belum menonton episode 1 dan 2 bisa cek di playlist saya ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi dan langsung saja kita let's go. Film dibuka dengan adegan yang ada baru mulai loh, padahal adegan ini sendiri adalah adegan di mana Jenna dan Lila saling guys. Nah, yang masih menjadi pertanyaan, apakah mereka ini lesbi ya? Ya, pokoknya masih misteri deh. Setelah itu, Jenna menghentikan kekalapan Lila dan bilang bahwa dia sedang hamil. Sontak saja Lila kaget dan mengatakan selamat atas kehamilan Jenna. Dia juga bilang kalau sangat-sangat rindu kepada Jenna guys. Wong edan. Sementara itu, bus sekte sesat yang ditumpangi oleh Penelope masih terus berkeliling di malam pembersihan. Sang pemimpin masih terus mendoktrin si bus agar mau menyerahkan diri sebagai bentuk penyucian di malam tersebut. Dia pun memanggil Penelope agar bisa semakin meyakinkan teman-temannya di dalam. Penelope sendiri memang sudah terdoktrin sehingga manut-manut saja apa perkataan sang pemimpin. Namun saat menyerukan perihal penyerahan dan penyucian sebagai bentuk cinta, tiba-tiba Penelope teringat masa kecilnya. Kita pun dibawa flashback ke masa kecil Penelope dan Miguel yang penuh kehangatan. Tampak bahwa ayah dan ibunya sangat menyayangi Miguel dan Penelope guys. Dan ini adalah alasan terkuat yang kemudian membuat hati kecil Penelope tiba-tiba tersadarkan bahwa tindakannya sekarang salah. Namun apa boleh buat, tiba-tiba sang pemimpin menunjuk Penelope untuk menyerahkan diri dan menyucikan diri selanjutnya, dan sang pemimpin pun meminta Pak supir untuk berangkat ke lokasi berikutnya. Di tempat lain, Miguel berusaha melobi Pete si polisi untuk membantunya. Namun apa daya, Miguel tak punya suatu barang berharga yang bisa menjadi alasan Pete agar membantunya. Tapi Miguel sendiri tidak menyerah, dan hal ini yang malah menarik perhatian Pete. Ditambah anak buah Pete memberikan informasi bahwa Miguel adalah petarung tangguh dan memenangkan sebuah mobil langka. Pete langsung saja kembali memanggil Miguel dan bilang ingin membicarakan soal bantuannya. Miguel pun dibawa ke dalam ruangan yang memiliki akses ke banyak CCTV di kota. Ketika Miguel menunjuk sebuah bus yang dia maksud, Pete berkata bahwa bus tersebut berbahaya di mana sang pemimpin bukanlah orang biasa. Tapi Miguel tidak peduli dan bilang akan tetap ingin menyelamatkan adiknya. Pete pun tidak bisa mencegah Miguel dan memberikan informasi terkait rute bus tersebut dan di mana saja pemberhentiannya. Di bus sendiri, sang pemimpin berkata bahwa waktu Penelope sudah tiba. Doktrin terus diberikan, namun lagi-lagi Penelope teringat masa lalunya di mana dia melihat seorang pria yang sedang berbicara dengan kedua orang tuanya terkait eksperimen pembersihan. Dan disinilah fakta terkuak bahwa keluarga Miguel dan Penelope adalah penduduk di Pulau Staten guys. Ya, ini terkait dengan film The First Purge ya. Kembali ke Miguel, dirinya dan Pete keluar dan akhirnya negosiasi berhasil di mana mobil langka Miguel dia berikan kepada Pete. Dan ternyata Pete dan Miguel sama-sama pernah berada di korps militer guys. Di kediaman Stanton, kita akan melihat Rick yang dipanggil oleh Stanton untuk membicarakan perihal bisnisnya. Stanton tentu saja tak mau hanya ngobrol dengan Rick saja sehingga meminta Jenna untuk turut dipanggil ke dalam. Ya, obrolan bisnis masih terasa biasa-biasa saja di mana Stanton ingin bekerja sama dengan usaha properti milik Rick dan Jenna, dan akhirnya kesepakatan pun menemui titik terang. Tapi tiba-tiba Stanton memanggil anak buahnya beserta seorang pria yang babak belur untuk dibersihkan. Kalian tahulah apa maksudnya. Hal ini adalah bentuk perayaan ala Stanton guys. Wong edan. Di tempat lain, Jen terus merasa gelisah karena orang bayarannya sulit dihubungi. Jen tampak semakin khawatir dengan keadaan bosnya yaitu David. Tak lama kemudian David menghubungi kantor dan menanyakan perihal kinerja kantornya. Di saat berbicara itulah tiba-tiba David kedatangan tamu yang membuat Jen ketar-ketir. Tapi untung saja hanya pengantar pizza. Sementara itu Miguel terus-menerus mencari jejak adiknya. Tapi keadaan di luar sangat-sangat berbahaya. Dan tiba-tiba datang sebuah mobil yang menyuruhnya masuk, di mana itu adalah orang suruhan Pete.
Orang-orang tersebut diminta Pete untuk membantu Miguel sembari mereka mendokumentasikan malam pembersihan agar sentimen anti-NFFA semakin besar. Kedua orang tersebut semakin girang tatkala mengetahui bahwa Miguel adalah generasi pertama yang diuji coba melakukan purge. For your info guys, bahwa keluarga Miguel adalah keluarga yang tinggal di Pulau Staten dan pulau tersebut adalah tempat awal dimulainya pembersihan. Sesampainya di tempat, Miguel turun tapi kedua orang suruhan Pete tidak ikut karena notabene tahu akan bahaya yang ada di depan mereka. Di kediaman Stanton, kita akan diperlihatkan detik-detik pria tadi akan dihabisi. Stanton menjelaskan bahwa pria tersebut pernah mencuri barang di proyeknya sehingga layak untuk dikorbankan malam itu. Dan dia memberikan kesempatan pada Rick untuk melakukannya. Tentu saja Rick kaget dan Jenna pun juga. Setelah dibujuk Jenna, Rick menolak dan Stanton pun yang mengambil tindakan. Jenna dan Rick shock melihat hal tersebut dan keluar. Jenna menangis karena tidak terbayang akan apa yang barusan dia lihat. Dirinya meminta Rick untuk mempertimbangkan kembali kerjasama dengan Stanton. Namun Rick meyakinkan Jenna bahwa setelah mendapatkan uang Stanton, maka mereka tidak akan berurusan lagi dengan keluarga gila tersebut. Kembali ke Jen, setelah menutup telepon dengan David, Jen tersadar dengan hilangnya Mark dan Ellison sehingga berusaha mencari dua rekannya tersebut. Penjaga bahkan tidak tahu kemana dua orang itu dan Jen terus mencari dan mencari sampai akhirnya dia menemukan Mark telah meninggoy akibat dicoblos oleh Ellison. Membagongkan. Jen tidak habis pikir dengan perbuatan Ellison melakukan hal tersebut. Di tempat lain, bus Penelope sampai di pemberhentiannya. Di luar sendiri sudah ada beberapa orang berpakaian bak biarawati sedang menunggu korban dari bus tersebut sembari menyerukan keinginan menyucikan diri. Dan lagi-lagi Penelope teringat hari-hari di mana eksperimen pembersihan menghancurkan keluarganya. I'll be fine, baby girl, okay? Don't make a peep. Female! Running! You two, go ahead. Penelope keluar dan langsung dikarung oleh orang-orang tersebut lalu dibawa entah kemana. Miguel berusaha menyisir lokasi tersebut dan berpapasan dengan para biarawati yang membawa Penelope. Sialnya, Miguel tak tahu jika adiknya berada di mobil tersebut karena dia hanya mengatakan mencari sebuah bus. Dan saat Miguel mencegat bus sekte edan tersebut, dia tidak menemukan sang adik karena memang telah dibawa pergi. Dirinya bertambah emosi tatkala sang pemimpin hanya mengatakan jika Penelope sudah bebas. Konotasi bebasnya ya lain ya guys. Di tempat lain kita kembali ke pria bertopeng misterius yang masuk ke dalam rumah warga yang sedang dijarah oleh purger. Pria bertopeng ini langsung saja menembak purger tersebut lalu menyelamatkan penghuni rumah dan bilang ingin mengamankannya. Tapi benarkah pria bertopeng tersebut bermaksud baik? Dan siapakah dia sebenarnya? Kita akan lanjutkan di episode keempat ya guys. Pantau terus kelanjutan serial The Purge yang semakin menegangkan. Wadaw.